Akhir tenang Mbak Belia, izinkan saya mengucapkan salam kepada hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memaparkan pembelajaran yang saya peroleh di CGB Angkatan 10 Kabupaten Demak, terutama tentang penerapan budaya positif di lingkungan sekolah kita SD Negeri Sumbangan 2. Kepada Bapak, Ibu, Guru, peserta diseminasi yang berbahagia, perkenalkan untuk hasil saya itu Bapak Siswati, beliau dari Kabupaten Batang. Kemudian untuk PP saya pengajar praktek yaitu Bapak Muhammad Irfan Saleh, beliau kepala sekolah sekarang di Timbul Selatan. Kemudian saya sendiri perkenalkan, saya Mudra Siti,
dari SD Sidobulan 2, Kecamatan Sayur, Kabupaten Demak. Latar belakang saya mengangkat tema dengan judul budaya positif sekolah yaitu karena murid tidak suka peraturan, sehingga selama ini jika murid melakukan pelanggaran maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya sendiri. Tujuan dari yang saya lakukan ini budaya positif yang pertama menciptakan peserta didik berdisiplin diri yang kuat dan merdeka dalam belajar. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebijakan universal atau umum. Yang ketiga, menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah yang ada di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah. Nah, apa itu budaya positif? Ini yang sering kita lakukan, yaitu setiap pagi dengan kita itu piket Bapak Ibu guru, di situ kita menyalami anak-anak. Yang kedua yaitu dengan upacara setiap hari Senin dan hari-hari besar nasional. Budaya positif sendiri itu apa? Budaya positif itu di sekolah ialah nilai-nilai atau keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid itu dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan tentunya bertanggung jawab. Adapun tujuan budaya positif ini nanti bisa Bapak Ibu tambahi kembangan sendiri. Menurut saya ini ada 4, yaitu yang pertama menggerakkan moral yang positif dan membentuk siswa yang berkarakter. Kemudian untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif yang Bapak Ibu inginkan tentunya. Kemudian yang ketiga, menjadikan pembelajaran bukan suatu beban, melainkan suatu kebutuhan. Dan yang terakhir, guru dan siswa merasakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Kalau gurunya bahagia, tentu muridnya akan senang. Budaya positif ini yang pertama perubahan paradigma belajar, ya. Kemudian konsep disiplin positif, 3 keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, kemudian pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia, kemudian 5 posisi kontrol sebagai guru, dan 6 segitiga restitusi. Yang pertama, untuk perubahan paradigma belajar, yaitu perubahan paradigma ini merupakan penggeseran antara stimulus respon menjadi teori kontrol. Pembelajaran dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berpihak kepada murid dan berdiferensiasi, sehingga setiap murid akan belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk menjadi manusia yang bisa meraih keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya di masa depan nanti. Ini menurut Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan harus berkodrat alam dan zaman. Yang kedua, disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak atau intrinsiknya anak, ya, tanpa hukuman. Kemudian suatu cara penerapan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta membudayakan diri untuk melakukan sesuatu tanpa imbalan ataupun ancaman dan hukuman. Jadi diharapkan melahirkan nilai kebajikan sesuai profil belajar Pancasila. Yang ketiga, keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada
profil pelajar Pancasila. Ini bisa contoh yang saya buat seperti ini. Peraturan kelas itu tidak datang terlambat, tidak membuang sampah di kelas, tidak mencontek, tidak membuli. Sedangkan keyakinan atau kesepakatan kelas bisa panjenengan buat dengan murid-murid di kelas panjenengan, karena kelas besar dan kelas kecil mesti kesepakatannya itu berbeda. Langkah-langkah membuat keyakinan kelas itu ada 4 yang saya sampaikan di sini. Yang pertama adalah tanyakan kepada murid tentang harapan kelas kita. Harapan kelas kita itu ke depannya apa? Ditanyakan dulu, kemudian siswa menuliskan keyakinan yang mereka inginkan. Bisa pakai kertas ataupun ditulis di papan tulis dulu, seperti itu. Kemudian mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat yang positif. Yang kalimat itu nanti bisa kita sosialisasikan baik lewat WA grup wali murid atau ke anak-anak kita dalam kelas kita. Kemudian yang terakhir, tanda tangan kontrak keyakinan kelas. Kalau dulu di awal Juli saya itu buat tanda tangan satu kelas. Bahkan tanda tangan itu saya tempel di tembok di kelas yang lama dulu, seperti itu. Ini 5 kebutuhan dasar manusia. Pada kodratnya manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar, yaitu bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nah, itu alami pada manusia, memiliki 5 kebutuhan dasar hidup. Oke, next. Nah, 5 posisi kontrol bagi guru bisa digunakan. Yang pertama yaitu kita terapkan dengan menghukum, membuat merasa bersalah, terus teman, memantau, dan yang terakhir adalah manajerial. Ya, oke, next. Nah, ini ada video, silakan ditonton Bapak Ibu guru. Tadi adalah menghukum, kemudian ini yang kedua membuat rasa bersalah pada siswa. Selamat pagi, Bu. Lain kali jangan bikin susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi.
bisa jangan kalau ibu tegur bapak kali. Maaf sekali. Posisi pembuat merasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Yang ini posisi teman. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya bu, habis tulis saya apa saya bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya bu, saya memang terlambat banget tadi. Jadi biar bisa kencang, tetap kencang. Terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa bu. Ya sudah sana mau sekolah. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Yang berikutnya posisi pemantau atau monitor. Bu, Karen, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolahnya? kita harus di sekolah dulu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat lagi? Paham bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.20 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk tetap kembali kamu, ya? Baik bu. Oke, yang terakhir posisi manajemen. Pagi bu. Selamat pagi Karen. Maaf bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih Karen? Maaf bu, saya lupa sama perasaan. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang kamu tinggalkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya bu. Setuju. Jadi, apakah Karen yakin prinsip saling menghormati tersebut? Iya bu, saya meyakininya. Apakah kamu bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba ikut tinggal rumah menyetel alam saya bu. Baik, kalau kamu komputer alamat di rumah, ada orang yang kira-kira bisa kamu ingatkan tidak? Ada bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain KM? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Karen adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai saya alamat apa Karen? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Karen akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu Karen ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Karen? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada bu. Baik Karen, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas belajar. Baik bu, terima kasih. Oke, dari video yang kita ambilkan tadi,
Bapak Ibu pada video tersebut, kira-kira posisi mana yang paling ideal kita lakukan? Menurut panjenengan posisi mana yang paling ideal? Itu ada mikrofon, silakan dijawab. Dari video tadi, tampilan tadi, kira-kira posisi yang mana yang paling ideal menurut Bapak Ibu? Oke, tentu Bapak Ibu guru sudah tahu jawabannya. Posisi kontrol yang paling tepat yaitu pada manajerial, yaitu pada yang terakhir. Ya. Kemudian sebelum kita ke manajerial, kita yang kelima yaitu restitusi tadi. Untuk memecahkan suatu masalah, baik ada di kelas atau di sekolah, kita bisa menggunakan restitusi ini. Ya, menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dan karakter yang lebih kuat. Itu. Jadi bisa menggunakan segitiga restitusi. Restitusi ini membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Ada video tadi sudah diterapkan yaitu pada posisi manajerial. Ya, bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain, menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berrefleksi. Ini yang penting, ya, berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai diri sendiri serta orang lain. Ini untuk langkah penerapan segitiga restitusi. Di sini ada gambar skenario praktek segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menanyakan keyakinan. Tadi sudah dicontohkan sama video pada terakhir, itu menanyakan keyakinannya. Keyakinan kelas apa yang kamu langgar Naren, seperti itu. Tadi menanyakan kembali keyakinan kelasnya. Kemudian menstabilkan identitasnya Naren itu di situ sebagai siswa. Di mana punya kerjasama kolaborasi dengan siapa? Oh, dengan Mbak Emma dan juga ibunya, seperti itu. Kemudian validasi kebutuhannya apa Naren saat itu? Ternyata masalahnya Naren yaitu terlambat setiap datang ke sekolah. Lah, kebutuhannya Naren apa berarti? Oh, berarti harus bangun lebih pagi. Ya, mungkin belajarnya tidak boleh malam-malam atau tidurnya bagaimana. Nah, itu solusi ibu guru, ya, ibu gurunya Naren dengan Naren menggunakan penerapan segitiga restitusi. Tentunya pada video yang terakhir yaitu kontrol manajerial. Next. Ini hanya sebagai contoh saja. Saya melakukan segitiga restitusi kemarin dan sudah saya upload. Alhamdulillah sudah dinilai baik ya oleh Fasil. Ini hanya salah satu contoh. Di close dulu. Sebelum ke video saya, kita buka sesi tanya jawab ya. Nah, sebelum sesi tanya jawab, silakan Bapak Ibu guru jumlung ya. Silakan berdiri dulu. Tangan kanannya ke atas, ya, tangan kirinya ke samping. Silakan merapat dengan temannya. Nanti kalau saya bilang Eli, ya, Kita bermain sebentar. Tangan kanan ke atas lima-limanya, ya. Tangan kirinya satu saja jadi. Ya, berarti tangan kirinya Mbak Atin harus kena tangan kanannya Mbak Kinan. Nah, kayak gitu ya. Nah, ini ya. Nah, yang ini ya. Ini punya. nanti kalau saya bilang Eli, berarti tangan kanan, sing rumangsa tangan kanan 5 jari, ya toh, harus
dari temannya Eli. Berarti ya single ya. Berarti ya kalau mau menikah berarti doain sama Bu Dewi ya lah. Kalau mau menikah gitu ya. Cluenya adalah Eli. Paham ya? Eli. Oke, silakan turunkan dulu. Ibu Dasi memiliki 4 orang anak. Anak pertama, cluenya apa, Bu Kinan? Cluenya apa, Bu Kinan? Eli loh ya. ELLI. Oke. Bu Dasi memiliki 4 orang anak. Anak yang pertama bernama Elo. Kemudian dia memiliki adik yang kelas 1 SD bernama Eti. Nah, anak yang ketiga ternyata bernama Eli. Kena semua? Ada yang nggak kena nggak? Oke, konsentrasi lagi ya. Kalau panjenengan kena, maunya kan Eli. Eli berarti harus cepat-cepat menangkap. Kalau panjenengan kena tertangkap temannya, berarti jenengan tidak konsentrasi. Oke, kalau tidak kan capek. Kan capek kalau gitu terus. Yuk, konsentrasi. Saya hanya ingin keluarin konsentrasi lanjut dulu. Yuk, konsentrasi. Pinter? Iya. Harusnya tidak tertangkap. Itu panjenengan konsentrasi. Tapi kalau panjenengan tidak konsentrasi, tangkap teman. Iya. Gini, pas Eli dari penghindar ke sana. Oke, kita coba sekali lagi gini. Oke, kita coba lagi. Bisa, berarti hadapnya ke sini. Nah, tangannya yang kanan untuk nyala. Ya, sip. Iya, harusnya menikah. Oke, kita lanjutkan ya. Elo jalan-jalan ke Semarang bersama bukan kemudian oke, posisi tangannya siap dulu biar enak megangnya, biar enak megangnya. Saat jalan-jalan si Eli mulainya hebat, dua-duanya pegang semua kanan kiri. Dia nggak mau bukan temannya, malah pegang dua-duanya. Oke, silakan duduk. Oke, nah, sekarang saya tanya. Oke, dari permainan tadi, gitu, apa yang dapat panjenengan simpulkan? Ya, silakan. Ya, silakan Bu Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari permainan Mbak Eli tadi yang disampaikan oleh Bu Mujiastuti, kita bisa menarik kesimpulan bahwa permainan itu melatih kita untuk selalu berkonsentrasi dan fokus. Selain untuk mengajak kita belajar sambil bermain, tetapi kita harus melatih otak kanan kita untuk selalu fokus pada satu tujuan, yaitu nama Eli. Itu Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus dulu. Selain
lagi? Coba Bu Riri. Selain interaksi apa lagi? Ya, Eli, ya. Kerjasama betul nggak? Betul, kerjasama dan kolaborasi ya, terutama untuk anggota tim ya, biar tidak terkena atau tertangkap gimana caranya. Oke, dari yang saya sampaikan tadi memaparan tentang budaya positif untuk SD Negeri 2,2. Adakah pertanyaan? Silakan, monggo. Sewu, Bu, untuk berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati karena kesempatan kali ini mohon kami izin untuk bertanya, mengapa di dalam keyakinan kelas itu penting untuk terbentuknya budaya positif? Ya, terima kasih Bu. Sebelum saya menjawab, coba siapa di panjenengan yang asal. Saya yakin kok panjenengan sudah melakukan tentang keyakinan kelas masing-masing. Monggo, saya persilakan. Pak Adik. Berdiri dulu deh. Ya. Terima kasih atas pertanyaan itu merupakan nilai-nilai kebajikan ya, prinsip-prinsip yang universal dan disepakati bersama secara universal. Lepas dari latar belakang suku, daerah, dasar, ataupun itu kalau menurut saya. Oke, Ibu Ade, terima kasih. Ada yang mau menambah lagi? Oke, terima kasih. Kasih applause dulu untuk Bu Ade. Tadi pertanyaannya Bu Bi, bahwa keyakinan kelas itu penting nggak untuk budaya positif kita? Dijawab oleh Bu Ade itu sangat penting. Tanpa melihat latar belakangnya, suku, budaya, no, nggak ada. Kita itu sama kalau di dalam kelas. Makanya kesepakatan atau keyakinan kelas itu harus diambil secara musyawarah. Nonton nggih Bapak Ibu. Oke, next untuk pertanyaan berikutnya. Siapa yang mau bertanya? Semoga. Oke, monggo Bu Pipik. Miknya Bu Ade. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ingin bertanya, apabila setelah kita menggunakan metode yang tadi, ternyata masih ada siswa yang Yang saya digunakan ya. ternyata masih banyak siswa yang tidak bisa menerima apa yang harus Dari Bu Bibi, kalau kita sudah melakukan restitusi berkali-kali, tapi kok anaknya tetap melakukan hal yang sama, mengulang lagi dan lagi, kira-kira apa yang akan kita lakukan? Seperti itu ya Bu Bibi? Ya, monggo, silakan siapa yang bisa menjawab? Oke. Kenapa kalau sudah dilakukan restitusi sebagai teman, sebagai penghukum, sebagai manajer bahkan, tapi anak itu masih seperti itu terus? Kira-kira apa yang akan kita lakukan? Ya. Oke. Kalau menurut saya, Bu Bibi dan juga rekan-rekan semua, ya, segitiga restitusi ini harus kita lakukan secara berulang, kontinu, tidak ada batasannya. Berapa kali anak melakukan kesalahan, kita harus terus. Jadi kalau zaman dulu itu
mature gereja Diwantara itu apa ya? Sak tumpang dadi sak merang ngeten nggih. Ados iki lambene sak tumpang dadi sak merang. Mungkin kiasannya seperti itu tuh maksud dalam artinya kita gunakan tidak bosan-bosan untuk apa? Milikin oleh kandang oleh mengulang lagi resolusi yang sama itu. Jadi tanpa bosan-bosannya Bu Bibit. Kok aneh panjenengan pengotan biasa lagi dinasihati terus. Tidak ada batasannya itu. Kenapa? Karena kita apalagi di lembaga SD dasar. Kalau kita penanamnya dari sekarang, insya Allah mungkin menemuinya kalau anak itu nanti di SMP SMA, dia akan merasa gurunya ini anak dari SMA pasti gitu. Baik sekali, attitude-nya kayak gitu, karakternya. Karena kita tidak bosan-bosan sebagai guru melakukan pengulangan resolusi tersebut. Nyata nih Bu Bibi. Maka ada yang lain lagi? Silakan. Iris atau Kak Lera Lirik ya silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Dari pemaparan Guru Muji Azuli tadi yang ingin saya tanyakan, budaya sekolah apa saja yang harus dibangun untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Terima kasih Yang harus dibangun untuk proses pembelajaran budaya yang bagaimana? Monggo kula serahkan ke Bapak Ibu Guru yang badhe menjawab. Dipersilakan. Siapa? Yo Bu Atin, dibantulah Bu Tuti menjawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya dari Bu Iris. Budaya sekolah, ya budaya sekolah yang harus diterapkan di SD Setempat khususnya. Yang pertama yang sudah kita terapkan yaitu pembiasaan ketika awal pembelajaran Asmaul Husna itu untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik yang sudah sampai saat ini sudah kita lakukan. Terus selalu menyanyikan lagu kebangsaan di awal pembelajaran itu juga untuk meningkatkan rasa kebangsaan anak didik kita. Yang terakhir yang waktu penutupan pembelajaran dulu sudah kita terapkan, tapi saya pribadi juga kadang iya kadang tidak, itu lagu daerah ya, supaya anak kita itu mengenal budaya daerah tuh. Terus yang kedua bisa kita terapkan budaya literasi, utamanya apalagi anak-anak sekarang itu untuk membaca itu malas, rajinnya itu membaca HP main game, tapi kalau membaca buku, membaca pengetahuan yang ada di dalam buku malas sekali. Kita sebagai guru bisa menggunakan seperti itu. Terus yang selanjutnya budaya numerasi ya, sekarang pemerintah itu menggembar-gemborkan untuk budaya literasi dan numerasi. Nah itu bisa kita lakukan sedikit demi sedikit, yang penting ada perubahan pada peserta didik kita. Dan bisa yang terakhir bisa ekstrakurikuler. Nah, kalau nanti ada usul ekstrakurikuler apa yang selain praktikal bisa diusulkan diikuti apa, bisa nanti beliau bisa membimbing anak-anak apabila nanti ketika lomba dibutuhkan itu kita sudah siap. Oh ini ada ini itu dari ekstrakurikuler. Sepertinya seperti itu. Oke, terima kasih Bu Ati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil plus Bu Ati.
Oke, dari penjelasan Ibu Atin tadi, saya hanya mau menambahi untuk poin pertama pada saat kita itu pulang sekolah, ya kalau dulu sudah gencar dengan lagu Jawa, tapi yang sudah pasti sampai hari ini itu doa bersama pulang sekolah, ya. Di tempat kita sudah baca Al-Asri dari kelas 1 sampai kelas 6 dan itu sudah penting kita lakukan kebiasaan seperti itu. Kemudian yang kedua, masalah literasi di SD Negeri Sidoarjo 2 itu udah bagus karena sudah diprogram kelas besar itu hari apa, jam berapa, ya. Itu petugas perpus sudah menjadwalkan seperti itu demikian rupa, tinggal kita mengikuti saja. Bahkan Bapak Ibu guru di SD Negeri Sidoarjo 2 di dalam kelasnya pun sudah menyediakan tempat untuk literasi. Ya kan Bapak Ibu? Nah, di dalam kelasnya itu sudah ada, tinggal manajemen waktunya aja. Kembali ke wali kelasnya masing-masing, bisa 10 menit, bisa 15 menit, itu fleksibel, tergantung wali kelasnya mengundangnya seperti apa. Terima kasih Bapak Ibu guru SD Negeri Sidoarjo 2, luar biasa panjenengan guru-guru hebat ya, sudah menjalankan semuanya. Oke, next untuk yang terakhir ada pertanyaan lagi, monggo Bunda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tanyakan kepada bagaimana cara menerapkan budaya positif di sekolah kita. Terima kasih. Ya, siap. Terima kasih Bunda Nani. Ya, monggo Bapak Ibu guru, siapa yang baik menjawab? Kira-kira bagaimana kau menerapkan budaya itu di lingkungan sekolah kita? Bagaimana caranya? Monggo, Bu Nurul Amin udah kok belum sini? Monggo. Terima kasih. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bu Nani. Menerapkan budaya positif di sekolah kita. Yang pertama, anak-anak bersikap sopan terhadap Bapak Ibu guru, dan salah satunya meminta izin pada Bapak Ibu guru saat mau masuk atau keluar kelas. Minta izin ke toilet, minta izin membeli perlengkapan menulis, dan bentuk minta izin itu merupakan bentuk menghargai diri sendiri dan menghargai orang lain. Dan ada juga yang kedua, yaitu biasakan untuk mengantri. Katakanlah kalau meminta mengumpulkan hasil belajarnya belum bisa, ya biasanya rebutan seperti itu. Nah, anak-anak kebiasaan untuk mengantri, melaksanakan kebersihan lingkungan sekolah, kelas, dan membiasakan baris sebelum masuk ke kelas. Begitu mungkin kurang lebihnya bisa dipanggil oleh Bu Tutik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kasih aplaus untuk Bu Nurul Amin. Ya. Luar biasa ya, Nani jawabannya itu hal sepele tapi mengena sekali. Yaitu kesopanan itu yang pertama, karakter anak itu tugas kita yang utama. Saya hanya menambahi saja Bu Nani, mungkin dengan cara kita memberi contoh dulu, contoh budaya positif itu dulu. Salah satunya yaitu datang usahakan kalau bisa harusnya jam 7 kurang 10 atau jam 7 kurang 5 menit ke sekolah. Nanti kalau kita dengan datang lebih awal, anak itu berangsur-angsur itu akan rasa ripuh. Itu gosip mati aku kok tenaga itu. Murid aja sudah buka pintu, sudah langkah meja, aku kok telat. Oke lah, sekali 2 kali. Nanti dengan sendirinya kebiasaan positif itu akan ditiru oleh anak kita. ATM, mereka itu akan meniru apa yang kita lakukan. Karena tidak salah lagi sembuhan orang dunia. Guru itu digugu lagi tiru, ya. Baik sikap kita, pakaian kita pun, ya. Masa sekolah pakai
itu adalah modal kita utama. Kita itu artisnya anak-anak. Nah kalau artis kita itu baik, otomatis mereka melihat kita secara langsung baik pula. Setuju betul Bapak Ibu? Seperti itu. Oke, satu lagi saya kok boleh melihat bubur. Mau bubur? Iya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya. Tadi saya dengar paparan dari Ibu Cia seperti saya dengar kalimat konsep budaya positif yang terdiri atas murid. Apakah itu yang dimaksud dengan konsep budaya positif yang terdiri dan murid? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Monggo saya dibantu siapa yang mau mencoba. Ya kita yang sama semiyuk Bu Afif. Satu kali lagi monggo Bu Afif. Terima kasih. Ini yang kedua kalinya. Ya, konsep budaya positif. Jadi itu konsep budaya positif di sekolah itu adalah nilai-nilai kebiasaan dan keyakinan yang ada di sekolah yang berpusat pada peserta didik, yang bertujuan agar peserta didik itu tercipta, berkembang menjadi seorang anak yang memiliki pribadi yang kritis, berkarakter, memiliki sikap yang penuh hormat, bertanggung jawab, dan disiplin yang tinggi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil plus untuk Bu Afif. Ya, seperti itu ya bubur ya. Itu nilai-nilai yang dari anak sendiri. Karena kita kan anak kita masih unik-unik, karakternya berbeda-beda, apalagi dari latar belakang yang berbeda ya. Banyak yang dari Sabun dan juga Surau. Itu sudah merupakan perbedaan yang sangat besar. Dan bagaimana cara kita untuk menyatukan agar tujuan dari pembelajaran yang menyenangkan itu tercapai? Salah satunya Bunda Lapor bisa menggunakan kalau ada masalah dengan segitiga restitusi. Tentunya ia kontrol manajemen. Kemudian dalam pembelajaran kita tadi bisa menggunakan yang ditanyakan teman-teman semua, dari contoh dari Bunda Nani tadi, hal yang sepele tadi itu insya Allah kalau kita terapkan dengan ikhlas ya sebagai guru, insya Allah anak yang keluar outputnya nantinya yang menuju ke jenjang pendidikan insya Allah memiliki karakter yang lebih baik. Seperti itu ya. Oke, untuk pemaparan saya ini ada contoh hanya segitiga representasi kecil yaitu tentang manajerial. Bisa untuk contoh aja referensi untuk Bapak Ibu. Monggo silakan next.
Yang untuk yang video pertama itu tadi menggunakan saya manajer kontrol manajer, di mana itu saya melakukan pengulang kembali tentang keyakinan kelas yang dia langgar. Kemudian saya menerapkan restitusi itu dengan menanyakan, kalau kakak itu melanggar seperti itu keyakinan kelas, terus apa solusinya? Jadi anak biar berpikir sendiri, apa solusinya, apa yang harus kakak lakukan. Saya melakukan seperti itu. Kemudian si Kak Anggini tadi menyampaikan, satu harus minta maaf, terus tidak mengulangi lagi, dan yang pasti tidak membuang sampah pada tempat sembarangan, tidak membuang sampah di sembarang tempat seperti itu. Jadi tinggal kita aja menggali anak itu maunya kayak apa, dan kita tekankan bahwa itu yang benar, karena dia sudah memperoleh solusi sendiri. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi segitiga resolusi itu mudah kok ya. Jadi tinggal kita mengulangi lagi keyakinan kelas kita bersama itu apa gitu. Paham ya? Oke, sampai di sini pemaparan dari saya tentang budaya positif. Semoga kedepannya kita bisa selalu menjadi guru yang siap, tergerak hati untuk anak didik kita, dan urun bergerak ya, dalam memajukan pendidikan ya, tergerak bergerak ya, dan kita siap menjadi guru penggerak pelopor kebaikan. Setuju ya? Kasih aplaus untuk diri kita sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada masalah apa? Kenapa Azri? Terus gimana itu sampai Azri malah udah oh takut ya. Oke, kalau membuang sampah seperti itu benar apa salah? Salah. Kemarin kan kita sebut kalau sampah itu harus dibuang. Berarti Kak Agini melanggar keyakinan kelas kita enggak? Melanggar toh? Melanggar yang apa itu? Iya, tidak menghargai orang lain, membuang sampahnya sembarangan, ya toh. Terus Agini kalau sudah merasa bersalah, ya toh, bagaimana solusinya Kak Agini?
Mutia, tahu kenapa dipanggil Putri ke sini? Kenapa? Benar? Karena sering tidak berangkat les ya. Nah, kenapa toh kok sering tidak berangkat les itu Kak Fatma dan Kak Mutia? Oh, karena kelompoknya tidak bisa diajak bersama. Kak Fatma, Kak Mutia bagaimana? Oh, rumahnya jauh, jadi males ya berangkat ya. Oke. Nah, dulu kita di awal pelajaran, dulu kan kita membuat keyakinan kesepakatan keras bersama. Nah, kalau Kak Fatma sikapnya seperti itu, Kak Mutia seperti itu, salah apa benar? Salah. Kalau salah, keyakinan keras yang apa yang Kakak langgar? Tidak bisa menghargai orang lain, jadi tidak bisa diajak kerjasama. Oke, kalau Kak Mutia? Tidak disiplin karena rumahnya jauh, jadi sering. Oke, nah dari Kak Fatma dan Kak Mutia, solusinya apa kalau seperti ini? Untuk Kak Fatma, solusinya gimana? Oke, boleh kalau mau diganti nanti kita diperbaiki lagi satu kelas ya Kak ya. Kalau Kak Mutia, oh pinter, berarti kalau les berangkatnya lebih awal ya daripada tidak harus semangat ya, diturunkan rasa semangat pada diri sendiri ya, pinter. Oke, Kak Fatma, Kak Mutia mau dimulai kapan? Oh, dari sekarang. Oke, jadi bikin rutinnya nggih. Terima kasih sudah mau datang ke sini ya, sudah mau memperbaiki. Terima kasih sudah membimbing saya. Saya minta maaf Bu. Iya Kak. Iya Bu, saya minta maaf. Dan saya Mau dimulai kapan Kak Fatma? Kak Mutia? Oke, terima kasih kalian sudah mengerti sekarang tentang kesepakatan dan keyakinan kelas kita. Sekarang kalian bisa kembali ke kelas ya. Alhamdulillah, saya sadar dalam kesalahan saya jadi akan mengajak kami bertukar pendapat menyatakan kami akan kesalahan kami sehingga kami merasa bahagia. Akhirnya terima kasih mendatuk. Alhamdulillah dengan dipanggil Putri diajak sharing konsultasi dengan enak. Saya bisa dan bekerjasama kelompok lain dan sadar ketika orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena dipanggil Putri diajak sharing, saya menjadi lebih rajin berangkat les. Terima kasih Putri. Wassalamualaikum